Hai. Hai. Perkenalkan, nama saya Rio Susio, ini 1841 dari kelas SIPB 2018. Tugas ini dari mata kuliah seminar IT. Untuk dosen pengampunya Bapak Dr. Haji Nursoba, Eskom Menkom. Untuk judul yang saya pilih untuk saya review adalah tingkat kesiapan implementasi knowledge management pada divisi teknologi informasi PTX. Pendahuluan sedikit saya jelaskan, keahlian atau pengetahuan jenis ini disebut tacit knowledge. Tacit knowledge merupakan knowledge personal yang tersimpan di dalam kepala setiap orang. Ini adalah agendanya. Kedua, ada metode. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada respon dan penelitian. Ketiga, hasil dan analisis. Penelitian ini dimulai dengan menemukan faktor apa saja yang menentukan kesuksesan implementasi QM. Pendahuluan ini adalah yang saya tadi tacit knowledge. Ini adalah metode penelitiannya. Dengan tacit knowledge yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia, maka masing-masing sumber daya manusia dapat menghasilkan suatu knowledge yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam perusahaan tersebut, sehingga stabilitas dan performance perusahaan dapat tetap dijaga. Perusahaan dalam mengambil langkah maju karena perusahaan tersebut sudah memiliki kumpulan knowledge yang diperoleh sebelum atau pendapat knowledge dari pihak luar. Untuk hasil pemetaan KM-SCF, di sini penelitian Pradana Atma Diputra yang berjudul analisis tingkat kesiapan implementasi knowledge di Departemen Microsoft Operation PT Astra Graphia Informasi Teknologi memetakan KM-SCF dari 7 penelitian sebelumnya. Berdasarkan pemetaan tersebut, Pradana menghasilkan 7 faktor atau variabel kesuksesan QM. Faktor tersebut kemudian dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam kuesioner. Instrumen penilaian yang dilakukan menggunakan skala The Impact of Event Scale Reversed atau disingkat IESR. Sementara tingkat kesiapan KM atau KM Red Lines level mengadopsi tingkat kesiapan KM. Ini adalah metode penelitian. Pertama ada populasi dan sampel, kedua ada metode pengumpulan data, ketiga ada metode analisis data. Untuk populasi dan sampel, yang digunakan adalah pegawai dan pimpinan yang ada di divisi IT PTX sebanyak 68 responden yang ada memiliki literasi komputer yang dapat memahami kuesioner yang disampaikan. Kedua ada metode pengumpulan data. Kuesioner disebar dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk elektronik melalui email dan menggunakan Google Form, dan dalam bentuk hard copy untuk diisi oleh responden. Ketiga ada metode analisis data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagian terdapat pada gambar 1 yang saya lihatkan tadi. Data dari hasil perhitungan jawaban responden dikelompokkan dalam tabel sesuai dengan aspek penilaian knowledge management guidelines, yaitu strategi, organization, culture, teknologi, motivation, process, and human resource. Untuk struktur organisasi ada di gambar 2. Berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan, maka dapat dilakukan analisis dan interpretasi data sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan dan membuat saran-saran. Item-item pernyataan yang skor rata di bawah 2,00 dianggap perlu mendapatkan perhatian dan diberikan saran untuk meningkatkan tingkat kesiapan. Ini adalah hasil dan analisis. Ini gambar 3 menunjukkan grafik tingkat kesiapan pada aspek A, yaitu yang sebelah kiri, dan aspek B di sebelah kanan. Aspek A yang berbentuk strategi dan aspek B yang berupa closure.
penelitian ini dimulai dengan menentukan faktor apa saja yang menentukan kesuksesan implementasi KM. KM yang dapat dipetakan seperti pada tabel 1 yang tadi. Dari pemetaan KM CSF, para peneliti pada tabel 1 terdapat 18 faktor yang menjadi kunci sukses KM, yaitu leadership menilai bagaimana kepemimpinan para manajer dan pemimpin yang ada pada organisasi. Kedua ada organizational structure, mengenai bagaimana struktur organisasi yang ada, apakah mendukung proses KM atau memberikan jarak antara karyawan dengan pimpinan, sehingga menyulitkan dalam transfer knowledge. Kesimpulan dari jurnal yang saya review adalah hasil pengukuran tingkat kesiapan divisi PTX Jakarta mengimplementasikan KM Baradabda 3, yaitu ready, dengan nilai 2,26. Hal ini menunjukkan bahwa Departemen Pengembangan Sistem Divisi IT Jakarta sudah siap menerapkan knowledge management. Untuk divisi IT PTX, Jakarta masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti aspek human resource, organization, dan teknologi. Untuk aspek human resource, perusahaan mulai memperhatikan dan mengadakan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka melalui pelatihan, workshop, atau aktivitas lain yang bertujuan untuk pengembangan pengetahuan karyawan secara profesional. Untuk aspek teknologi, perusahaan sebaiknya mulai memikirkan untuk menyediakan fasilitas IT yang bukan hanya mendukung proses komunikasi dan pelancaran pekerjaan, namun yang juga proses belajar, share knowledge, sistem pengelolaan dokumen, dan integrasi data. Terima kasih, sampai jumpa dan kesempatan. Mohon maaf jika saya banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.